Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Status pemilihan dan spekulasi Dinar RV. Jadi, apakah pemilu berlanjut? Akankah semuanya berakhir minggu ini? Selama akhir pekan kami diberitahu bahwa blokase politik yang terjadi telah berakhir dan pemerintah melanjutkan dengan konsensus antara kerangka kerja, saat ini dan sisa mitra, mencatat bahwa pengaruh ketiga dalam membentuk pemerintahan sepertiga blok kerangka kerja akan pergi dengan semua orang untuk memilih Perdana Menteri. Pada hari Minggu, berita dari Irak memberitahu kami bahwa ini semua akan dilakukan dalam 72 jam. Sekarang hari Selasa dan kami mengharapkan presiden untuk dipilih besok. Kami juga diberitahu karena keterlambatan yang lama, presiden baru setelah memilih untuk menjabat akan segera mengumumkan calon Perdana Menteri dan parlemen juga akan memilihnya. Apakah kita perlu semua ini terjadi untuk mendapatkan RV? Sekali lagi, saya akan mengatakan ini bukan sebuah revaluasi, artinya kenaikan tingkat program yang kita tunggu, melainkan sebuah reinstatement dinar Irak pada forex dan pertukaran mata uang global lainnya. Ini adalah satu-satunya waktu di mana kita bisa expect untuk pergi ke bank dan menukar dinar kita dengan tingkat signifikan yang banyak kita inginkan. Kita bukan hanya menunggu naik rate, tetapi malah dinar dikembalikan, dan dengan gerakan ini rate akan mengambil sehingga spekulasi investor akan mendorongnya naik dari rencana reinstatement sebesar $3 lebih. Jadi, apa yang telah terjadi belakangan ini yang akan membuat kita percaya bahwa pemulihan ini akan segera terjadi. Semua berita sejak 2019 telah menyenangkan dan kita hanya perlu menahan kuda-kuda kita dan bersabar. Mari kita lihat buktinya sejauh ini. Oktober tahun 2019, kertas putih dipublikasikan membangun langkah-langkah untuk mereformasi Irak. Ini adalah program komprehensif yang menetapkan peta jalan yang jelas untuk mereformasi ekonomi Irak dan mengatasi tantangan serius yang telah berusia beberapa dekade yang menghadapinya. Kertas putih mengidentifikasi dua tujuan strategis yang menyeluruh. Yang pertama adalah memulai program reformasi segera untuk mengatasi defisit anggaran untuk menciptakan ruang fiskal untuk memberikan waktu bagi proses menerapkan reformasi lebih luas lainnya selama jangka menengah. Hal ini menyebabkan devaluasi dinar Irak pada Desember tahun 2020. Tujuan kedua adalah menempatkan ekonomi dan anggaran federal pada jalur berkelanjutan. Setelah itu Irak dapat memutuskan dan memilih arah ekonomi negara. Anggaran ini kita tunggu untuk lihat di anggaran 2022 sekarang hampir 3 bulan tertunda. September tahun 2021. Pemilu yang akan datang di bulan Oktober, muncul kekhawatiran tentang devaluasi dinar Irak setahun yang lalu dan tingkat inflasi yang tinggi sejak itu. Devaluasi kemudian menjadi isu politik saat pemilu. Tekanan sejak itu telah diberikan pada Bank Sentral dan Kementerian Keuangan untuk menilai ulang dinar. Tapi apakah mereka berarti kembali ke tingkat 1190 dari 1450? Ya, kebanyakan memang berarti ini saat kita membaca artikel-artikelnya, tetapi sudah dikonfirmasi sejak kali ini bukan yang diinginkan Al-Sadr. Januari tahun 2022. Laporan ekonomi khusus diperkirakan minyak mencapai $100 per barel pada pertengahan tahun ini, meskipun kurang antusiasme oleh Organisasi Negara Pengekspor Petroleum (OPEC). Februari tahun 2022, Irak keluar dari bab 7 setelah memenuhi semua kewajiban internasionalnya. Yang terakhir adalah pembayaran kompensasi Kuwait sebesar $52,4 miliar. Menyingkirkan Irak dari bab 7 akan memberikan kesan bahwa Irak sekarang berada di luar kerangka negara-negara berbahaya, mencatat bahwa ini
adalah dampak positif bagi reputasi internasional Irak, dan memiliki dampak positif terhadap realitas ekonominya. Bank sentral mengumumkan rekor cadangan tinggi pada 91 miliar dolar dan mengatakan memiliki cadangan asing yang cukup untuk menstabilkan nilai tukar saat ini. Pimpinan Gerakan Sadris, Muqtada Al-Sadr, mengusulkan 6 poin terkait nilai tukar dolar. Pertanyaan dimulai mengapa nilai tukar masih tersisa karena penghormatan dari penjualan minyak meningkat. Kementerian Minyak mengumumkan total ekspor dan pendapatan yang diraih selama bulan Januari lalu, dengan menekankan bahwa jumlah mereka berjumlah lebih dari 8 miliar dolar, dengan harga 83.246 dolar per barel. Sumber berwenang di Bank Sentral mengeluarkan pernyataan bahwa nilai tukar saat ini telah mencapai banyak hasil positif. Yang paling menonjol adalah mengurangi defisit anggaran umum negara hingga mencapai surplus pada akhir tahun 2021 ini, dan memberikan produsen dan investor lokal memiliki keunggulan kompetitif penting dengan barang-barang impor. Ini membuat pertanyaan terbuka, apakah ini waktunya untuk menilai ulang dinar? Maret tahun 2022. International Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa Irak berada di luar daftar negara dalam pengawasan dan sekarang keluar dari daftar pengawasan teroris daftar abu-abu. Ini berarti bahwa Bank Sentral Irak terus mematuhi standar internasional untuk kepatuhan dan aturan anti pencucian uang dan pembiayaan teroris. Apakah ini bukan salah satu alasan mengapa Irak dimasukkan ke dalam catatan 3-0 untuk memulai untuk mencegah mereka dari membiayai teroris? Pemerintah Irak mengumumkan surplus keuangan bersih akan sekitar 20 miliar dolar, dan bahwa aliran tunai yang berlaku akan meyakinkan, dan tidak perlu ada bentuk pinjaman. Jadi apakah nilai tukar yang dikombinasikan dengan kenaikan harga minyak mencapai tujuan white paper yang dikeluarkan pada tahun 2019? Bank Goldman Sachs diperkirakan, hari ini, Senin, bahwa harga minyak akan naik hingga 115 dolar dalam waktu 1 bulan, mengingat bahwa harga komoditas dasar yang diproduksi Rusia juga akan naik karena Barat meningkatkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Moskow karena invasi Ukraina. Al-Tamimi mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Informasi, bahwa situasi akan banyak berubah dalam beberapa bulan ke depan, terutama dengan berakhirnya pengurangan diri yang dikenakan pada Baghdad dari uang minyak Irak sebagai imbalan pembayaran utang Kuwait. Dia menambahkan, refleksi ekonomi terhadap Irak akan sangat signifikan, terutama keluarnya dari bab 7 dan pembukaan berkas investasi penting oleh perusahaan asing. Harapan harga barel minyak akan mencapai 185 dolar. Analis ekonomi memperkirakan, pada hari Minggu, bahwa harga minyak akan terus naik lebih banyak dari sekarang minggu ini karena keterlambatan menyimpulkan pembicaraan nuklir Iran, yang membuat kemungkinan bahwa minyak mentah Iran akan kembali ke pasar global yang sudah mengalami kekacauan. Al-Abadi dan Alawi menyerukan perlunya mengadopsi strategi reformasi untuk melewati tahapan berikutnya. Menurutmu apa yang perlu, tahap berikutnya, untuk memulai? Perlu dinar untuk dikembalikan. Mengerti. Ratusan ribu warga Irak kini berbaris dalam protes menuntut perubahan laju ke dinar Irak. Retorika politik dan alasan bodoh tentang mengapa mereka tidak bisa melakukannya sangat menyedihkan. Korupsi menghentikan pembebasan ke forex harus berakhir. Saat ini IKD sengaja ditekan karena kita tahu nilai saat ini sudah lebih dari cukup untuk bertahan dari rate dengan jauh melebihi tingkat awal yang diusulkan sebesar 3 dolar lebih. Ingat ada perbedaan nilai vs rate. Laju seharusnya secara teori mencerminkan nilai sebenarnya dan saat ini tidak. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahkan dari perpindahan untuk menurunkan nilai dinar kembali pada Desember tahun 2019.
Apakah langkah ini bahkan langkah yang baik di bagian CBI atau lebih baik mereka mengembalikan dinar ke pertukaran mata uang global dan membiarkan pasar bebas mendorong laju mencerminkan nilai sebenarnya kekayaan negara? Bahkan jika tenggelam hingga $1 ini pasti akan lebih baik dari 1450. Sehingga kita dapat melihat dengan jelas keraguan untuk mengembalikannya adalah karena suatu alasan dan masih kena korupsi. Saya pikir ini tidak akan berakhir berujung kita memiliki pemerintahan Irak yang stabil dengan calon-calon yang diinginkan koalisi Al-Sadr anti korupsi untuk dijabat.